Halo sobat, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja ya. Di kesempatan kali ini aku mau mencoba menjawab seputar pertanyaan yang ada di grup Wanitangi Indonesia. Oke lah, langsung aja ya. Oke, ini ada yang bertanya, ada yang pernah didatengin DC ke rumah? Enggak. Ini dari grup 8 ya. Grup 8 nantinya itu akan dihapus karena kita akan ada perampingan grup supaya nggak terlalu banyak banget grup. Oke, nggak apa-apa, dari grup 8 dulu aja ya. Nih ada yang bertanya, ada yang pernah didatengin DC ke rumah nggak? Ya jawabannya pasti ada lah, karena kan ada beberapa aplikasi legal itu yang memang sudah mendatangkan DC lapangan gitu. Ya kayak Kredivo, Aku Laku itu udah pasti ada DC lapangannya, Shopee, terus Kredit Pintar, dan ada beberapa lah, kurang lebih ada 20-an lebih lah aplikasi yang udah ada DC lapangannya. Tapi sebagian besar mereka itu masih Jabodetabek kok. Oke, lanjut. DC datang ke rumah kalau udah galbay berapa hari, Kak? Ya kurang lebih sih rata-rata kalau dari info atau data yang ada di lapangan ya itu kurang lebihnya ya masuk ke 3 bulan loh. Masuk ke 3 bulan rata-rata. Ada sih yang masuk ke 2 bulan itu udah didatengin, ada, tapi biasanya itu Jabodetabek gitu. Tapi rata-rata itu masuk ke 3 bulan kok. Hampir semua aplikasi itu seperti itu yang udah ada di lapangannya ya. Oke, ini ada yang ngirim rekaman. Ini pasti nih dia tuh rekaman lagi teleponan sama si DC. Coba kita play ya. Iya. Iya, gimana rasanya? Kerjaan Anda sudah telat di sini? Iya, belum ada dananya juga, Pak. Belum ada dananya? Iya. Ya, kita dengerin. Gajian hari ini, Pak, tanggal 29. Gajian juga kan tentunya Saya masih bilang nggak ada dananya. tanggal 29 juga kan belum masuk. Coba saya konfirmasi ke rekan pekerja Anda ya. Ya silahkan Ada di sini aja. mau saya enaknya, udah telat ya. Ya seenaknya gimana. Perusahaan kami ada ya. Emang pada berapa hari, Bos? Di 4 hari, makanya dibuka, aplikasinya dibuka. Iya, iya 4 hari. Nah, 4 hari itu kan udah ada ke situ ketentuannya. Ketentuan telat 4 hari. Ketentuan telatnya kan. Ketentuan, Anda saja di tanggal yang ditentukan saja tidak bayar. Ya kan kalau. Mau Anda buat dari ketentuan-ketentuan. Nah itu kan ada perjanjian. Loh, kan di rumah perjanjian Jawa juga ada. Iya. Nah kalau misalkan ada telat bayar, di situ telat bayar itu, di situ ada ketentuan dalam 1 hari itu 0,4% sampai 0,8%. Lah itu kan udah ada ketentuannya. Ada bilang perjanjian, ada bilang ketentuan. Iya. Tidak bayar jatuh tempo. Lah kalau nggak ada dananya gimana? Kalau nggak ada dananya gimana? Ya. Lah kenapa Anda yang lainnya? Ya tenang aja, Bos. Ya tenang aja, Bos, nggak usah ngegas-ngegas. Ya nggak usah ngegas-ngegas gitu dong, nyantai. Lah ya udah tahu lah. Kan udah jelas-jelas di aplikasi itu, di situ tertera. Aku juga tahu, situ juga kan keras-keras, intinya kan Anda minta pembayaran itu sendiri, tapi kan Anda tidak mengacu pada ketentuan yang sudah diberlakukan dari aplikasi itu, tidak sesuai dengan ketentuan aplikasi itu, dengan ketentuan perjanjian, surat perjanjian pinjaman yang sudah dilakukan oleh aplikasi tersebut, dan perjanjian tersebut sudah saya tanda tangani dengan jelas. Dan saya sudah baca semuanya, dan nggak usah sekarang kamu ngotot-ngotot kayak begitu. Ketentuan di situ ada denda keterlambatan semuanya. Ya biarin aja, ya biarin aja. Nah yang bayar saya, yang saya kan bisa bayar kalau ada dana.
Kalau ada dananya saya bayarin. Kalau ada dananya saya bayarin lah. Sesuai dengan ketentuan aplikasi, sesuai dengan aplikasi. Enggak. Kamu nggak usah ngegas. Saya tahu. Dimatiin. Nah ini jadi kalau di telepon ini kan nggak nyebutin aplikasi dari mana, tapi si nasabah bilang ini tuh dari ada Pudi, itu ada di chatnya. Padahal itu baru 4 hari ya udah seperti itu naginya, ya ampun dah. Biasanya sih emang dia itu keras di awal gitu. Di awal itu memang seperti itu, nadanya itu seperti bentak-bentak, nakan-nakan. Seharusnya sih nagih itu nggak harus seperti itu gitu loh. Coba dah kalau buat Bapak DC atau Ibu DC yang terhormat, kalau nagihnya lebih luas itu pasti si nasabahnya juga pasti akan santai, akan slow, akan jelasin secara baik-baik kenapa kok sampai telat bayar atau gagal bayar gitu, atau belum ada pembayaran. Kan bisa dicari solusinya dengan cara baik-baik lah. Kalau caranya seperti ini ya siapapun nasabahnya pasti ya bakalan kesel lah. Jangan mentang-mentang kita masih punya tanggungan, kita masih punya tunggakan senaknya sendiri gitu ya. Siapapun orangnya pasti ya dibikin seperti ini pasti bakalan ngelawan lah ya. Saya juga pasti ngelawan kok kalau digituin seperti itu. Nasabah itu bukannya nggak mau bayar, cuma karena memang biasanya nih faktornya itu karena udah terjerat di banyak aplikasi gitu. Sebenarnya kalau si dari pihak aplikasinya lewat perantara si DC-nya baik-baik, terus semisal tiap bulan dicicil 200 atau 300, lama-lama toh juga selesai ya toh. Kan biar sama-sama enak gitu loh, bukan semaunya sendiri, tapi memang keadaan yang udah nggak bisa dipaksain lagi gitu loh, Bapak Ibu DC yang terhormat gitu loh. Oke lanjut, next. Ada apa lagi? Ada yang bertanya, mau cash ada DC lapangannya seluruh area Indonesia. Kalau untuk mau cash dari info yang kita dapat itu baru Jabodetabek. Tapi karena mereka itu, dia kan kalau nggak salah itu satu grup sama FIF ya. Dia satu grup sama FIF, ada yang di luar Jabodetabek itu didatengin, tapi biasanya yang datang itu berikut tagihan mereka itu di FIF yang telat bayar. Biasanya kalau ada tagihan di mau cash itu ditanyakan langsung. Karena memang ada pernah kejadian yang seperti itu. Jadi si nasabah itu telat bayar FIF, kebetulan si nasabahnya ini juga telat bayar di mau cash, ditanyakan langsung karena mereka itu satu grup gitu. Oke, lagi ya lucu juga sih kalau denger rekaman yang tadi ya, si DC modal baru 4 hari loh ya, masih wajar lah ya kan. Yang telat 1 bulan aja masih bisa dinego ya toh. Oke, kita cari pertanyaan yang lain. Ada apa di sini? Kita scroll terus ke bawah. Ini ada, kita baca. Ada yang kirim di chat grup. Dia kirim screenshot dari si DC, ya kan. Halo saudara, bla 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 bla. Pastikan jam 3 ini ada di rumah. Kita ada tugas ambil tagihan, ada pundi lagi, ya kan. Ya, jadi DC datang tuh nggak pakai drama-drama yang seperti ini, itu udah pasti dipastikan itu bohong. Mereka itu kayak semacam cyber, yaitu perang mental agar mental kita itu down, takut dan melakukan apapun untuk membayar tagihan itu di hari ini juga, ya kan. Entah mau bagaimana caranya seperti apa gitu. Jadi percuma sih kalau bicara sama DC yang lewat WA ini, ya itu sih penilaian saya, karena jarang sekali tuh DC yang lewat WhatsApp ini tuh lebih memahami gitu loh daripada yang file kolektor atau DC lapangan. Mereka itu biasanya mau mendengarkan, bahkan mereka itu lebih enak untuk bermediasi atau negosiasi. Itu DC lapangan tuh berbeda lah dengan DC yang by WA itu, lebih mengerti keadaan kita gitu. Kita terus scroll ke bawah ya, ada apa ya? Ini apa ini? Ini apa? Sebentar. Ini apa? Halo, selamat pagi. Iya pagi. Ya, saya Fajri Pak, dari PT Julo dengan Bapak. Iya betul. Tadi udah telepon juga kok. DC.
Ini ada yang kirim rekaman juga telepon sama DC, tapi ini kali ini tuh dari Julo ya. Ya coba kita dengarkan aja ya seperti apa. Yang lain? Ini mau konfirmasi Pak, kewajiban Bapak sudah terlambat kita hari ini nominalnya Rp2.720.000 Pak, kenapa belum dibayarkan Pak yang kendalanya Pak? Saat ini saya lagi banyak pengeluaran Pak, besar daripada tiap. Jadi untuk saat ini saya belum bisa bayar Pak. Oh gitu. Ini kan Bapak harusnya kan dibayarkan tepat waktu ya, sesuai dengan kesepakatan perusahaan. Iya betul Pak. Misalnya yang nggak dibayar juga, Bapak namanya kan dibeli kunis karena kena IC itu Pak, susah untuk mengambil kredit di tempat lain ya seperti dulu. Oh iya Pak, itu udah jadi resiko saya sih Pak. Itu saya tahu sih Pak. Saya paham kok itu resiko saya ketika saya gagal bayar Pak. Kalau memang belum bisa bayar full, bayar yang ada dana di Bapak dulu berapa sekarang? Nggak ada Pak. Ada juga untuk kebutuhan keluarga dulu Pak, saya pentingin. Iya, ini soalnya sudah kayak seperti manajemen juga Pak. Iya saya paham Pak. Saya juga iya. Tapi saya belum ada uang Pak, mau gimana? Kalau bisa hari ini ada pembayaran dulu setengah dari angsuran atau karena yang dari Bapak dibayarkan terlebih dahulu Pak. Untuk saat ini saya prioritaskan keluarga dulu sih Pak. Jadi saya belum bisa bayar dulu Pak. Iya betul. Sebenarnya tidak manual Pak, karena Bapak ini melakukan pinjaman di perusahaan Pak, bukan antar keluarga, jadi tidak. Iya, saya tahu Pak, saya milik perusahaan. Saya tahu Pak. Ya kalau memang tahu Pak harus dibayarkan Pak, jangan ada keterlambatan di hari ini. Kalau iya Pak, tapi untuk saat ini saya belum bisa Pak. Nanti akan saya bayarkan ketika saya ada dananya Pak. Akan telepon lagi secara berkala untuk konfirmasi pembayaran hari ini Pak ya. Eh, Pak, selamat pagi. Iya pagi Pak. Jadi ini telepon dari Julo berbanding terbalik dengan tadi si Ada Pundi. Kalau si Ada Pundi memang lumayan keras tadi ya, berbanding terbalik pastinya dengan si Julo ini. Julo tuh masih santai lah ya kalau dilihat dari penagihannya yang seperti ini. Yang penting kita udah jelaskan secara baik-baik keadaan kita. Kalau memang belum sanggup untuk membayar, apalagi kita terjerat di lebih dari satu aplikasi ya, pasti itu kan berat sekali ya kalau mau diselesaikan langsung gitu. Apalagi kita punya keluarga yang istilahnya kebutuhannya itu nggak bisa ditawar-menawar. Nah sedangkan si DC ini dia kan kerja, pasti akan tetap mendapatkan gaji dari perusahaannya walaupun dia itu ditekan dari atasannya, tapi tetaplah saya yakin mereka masih punya gaji gitu loh, karena kan mereka kerja dan kita pun ngutang sama perusahaannya mereka tempat kerja ya, nggak ngutang sama si DC. Jadi kan ya tugas kita udah ngejelasin secara baik-baik. Nanti kedepannya ya pasti kan akan dibayar lah kalau ada dananya ya toh. Jadi yang penting tuh gini, kita udah jujur, kita udah jelaskan keadaan kita, keuangan kita ke si DC ya. Selebihnya ya terserah ya kan, gitu aja ya kan. Tapi ketika nanti kita udah ada dananya dan kita siap untuk membayar, coba lakukan yang namanya negosiasi ya dengan cara mediasi dengan si DC yang lagi nanti. Nggak apa-apa, Julo sering ngasih penawaran atau promo-promo khusus kok, jadi nggak usah khawatir. Oke, terus ya, ini untuk info ya, grup 8 ini nantinya akan dihapus karena ada pembaruan WhatsApp yang dimana satu grup itu sekarang bisa diisi kurang lebih 1024 orang. Ini ada yang nanya, pinjam duit legal atau ilegal? Legal OJK. Pinjam duit itu legal OJK, udah terdaftar kok. And then apalagi ini. Di sini udah ada yang didatengin DC dari isi cash belum ya? Udah ada, tapi Jabodetabek. Kalau di luar Jabodetabek kita belum dapat infonya, tapi kalau di Jabodetabek memang ada mereka. Itu. Ini terus. Oke. Mungkin satu pertanyaan lagi ya, karena kalau saya jawabin semuanya nanti ya durasinya pasti panjang banget dan ya, ngebosenin gitu. Ada pundi, ada DC lapangannya ya. Jadi ada pundi itu memang pernah. Jadi gini,
Ada pundi itu ada yang pernah didatengin, tapi itu DC-nya itu dari pihak ketiga. Jadi DC-nya itu bukan dari si ada pundinya langsung. Jadi ada pundi itu kerjasama sama pihak ketiga. Kalau nggak salah namanya TA Asset. Dia itu, aduh, aku agak lupa. Dia itu satu grup sama Jitras Bank. Jadi si ada pundi itu belum ada dia celapanya secara langsung, dia nggunain pihak ketiga. Yang dimana pihak ketiga ini bekerja sama dengan si ada pundi. Udah, seperti itu aja. Udah, intinya seperti itu aja. Mudah-mudahan video yang aku buat nih bermanfaat gitu ya. Mudah-mudahan aja bermanfaat bagi banyak orang. Amin. Sampai jumpa.